Anda tahu, saya sempat berpikir semua ini hanya mitos. Tapi ternyata satu bumbu kecil yang hampir saya abaikan di dapur justru menyimpan kekuatan luar biasa. Hari ini kita akan membongkar rahasia itu. Dan saya ingin mengajak Anda para pria di atas usia 60 untuk berhenti menerima kelemahan sebagai takdir. Kita masih bisa berubah, masih bisa pulih, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Saya bersama Dr. Siti Setiati yang akan memandu kita membuka mata dan membuka semangat baru. Raka saya sering melihat pria lansia datang ke klinik dengan wajah lesu mata sayu dan hati putus asa. Mereka bilang, "Bu dokter saya sudah tua, mungkin ini sudah waktunya." Dan saya selalu menjawab tidak. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Ini waktunya untuk bertindak. Dok, bumbu kecil yang dimaksud itu benar-benar bisa mengubah kondisi pria usia lanjut. Bukan hanya bisa, sudah terbukti. Selama ratusan tahun di berbagai budaya baik di timur maupun di barat pria, menggunakan rempah ini sebagai simbol kekuatan dan vitalitas. Tapi sayangnya di zaman modern, kita lupa. Dan yang kita bicarakan adalah cengkeh ya dok? Tepat sekali, cengkeh atau cengkih. Rempah kecil berwarna coklat tua ini ternyata menyimpan senyawa alami bernama eugenol, yang bekerja seperti kunci pembuka sistem vital pria. Wah, saya yakin banyak yang sekarang sedang terkejut. Karena jujur saja saya pun dulu hanya pakai cengkeh buat masak opor. Itulah jebakan yang paling sering saya lihat. Banyak pria mengira solusi kesehatan harus mahal rumit atau berasal dari luar negeri. Padahal jawabannya bisa jadi ada di dapur sendiri. Tapi bagaimana tepatnya cengkeh bisa memulihkan kekuatan pria? Kita mulai dari dalam dulu ya. Baik, kita mulai dari darah karena tanpa sirkulasi darah yang sehat, tidak mungkin ada ereksi yang kuat. Eugenol dalam cengkeh berperan sebagai pelunak alami pembuluh darah. Ia bukan seperti obat kimia yang memaksa pembuluh darah terbuka, yang kadang menimbulkan pusing jantung berdebar atau ketergantungan. Eugenol justru mengaktifkan nitrik oksida alami tubuh, sinyal penting untuk membuat pembuluh darah melebar tepat waktu dan di tempat yang dibutuhkan. Jadi, alirannya lebih lancar. Ya, dan bukan cuma ke otak atau jantung. Yang paling penting ke area genital pria. Karena ereksi sejatinya adalah fenomena aliran darah. Saya boleh bertanya agak sensitif. Banyak pria bilang mereka bisa bangkit, tapi cepat sekali turun. Apakah ini juga berkaitan? Sangat berkaitan. Saat pembuluh darah tidak fleksibel karena usia stres atau gaya hidup, maka aliran darah ke penis tidak bisa dipertahankan. Itulah sebabnya ereksi menjadi lemah atau tidak bertahan lama. Dan cengkeh membantu memperkuat elastisitas pembuluh darah. Benar. Dalam studi penggunaan eugenol secara rutin dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah hingga 40% hanya dalam beberapa minggu. Artinya bukan hanya kehidupan seksual yang membaik, tetapi juga kesehatan jantung, energi, dan ketahanan tubuh secara keseluruhan. Wah, luar biasa. Tapi dok, saya tahu penonton pasti penasaran. Teman-teman, jeda sebentar. Tulis di komentar, Anda tinggal di kota mana dan usia Anda berapa? Kami ingin tahu, berapa banyak pria di seluruh Indonesia yang siap bangkit kembali dengan cara alami ini? Lanjut dok, apakah hanya dari sisi sirkulasi darah saja? Belum, itu baru permukaan. Yang lebih dalam adalah stres dan musuh besar testosteron bernama kortisol. Di segmen berikutnya saya akan jelaskan kenapa pria di atas 60 bisa kehilangan gairah bukan karena usia, tapi karena otaknya terlalu lelah. Wah, saya jadi makin penasaran dok. Jadi selama ini bukan hanya soal fisik, tapi juga pikiran. Tepat sekali Raka. Banyak pria datang ke saya dan bilang, "Saya sudah minum suplemen, sudah olahraga, tapi tetap saja lemas, tidak bergairah." Padahal penyebabnya bukan kurang zat, melainkan terlalu banyak stres. Stres? Maksudnya tekanan hidup sehari-hari? Betul. Tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, perasaan tidak berguna setelah pensiun semuanya menumpuk. Dan tubuh merespons stres dengan memproduksi kortisol, hormon darurat.
Masalahnya kortisol dan testosteron itu seperti dua sisi timbangan. Saat kortisol naik, testosteron pasti turun. Ini yang membuat pria merasa lelah, kehilangan gairah, dan akhirnya menyerah. Dan banyak yang salah paham ya dok, mengira itu hanya karena usia sudah tua. Ya, padahal bukan usia tapi gaya hidup penuh tekanan yang diam-diam membunuh hormon vital pria. Nah di sini cengkeh berperan lagi. Ya, cengkeh mengandung senyawa beta-karyofilen yang secara alami menekan kadar kortisol berlebih. Senyawa ini menempel di reseptor saraf yang berkaitan dengan stres dan memberi sinyal aman ke tubuh. Jadi tubuh merasa tenang dan testosteron bisa kembali diproduksi. Persis. Banyak pria setelah mengunyah 23 cengkeh per hari dalam 15-20 menit merasa lebih rileks. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan yang paling penting hasrat seksual kembali muncul. Wah dok, saya jadi teringat cerita Pak Roni tetangga saya. Usia 66 dulunya sering murung. Tapi sejak rutin minum air rebusan cengkeh dan tidur lebih awal, beliau bilang mulai merasa seperti dulu lagi. Itu contoh nyata. Saat kortisol turun, testosteron bisa pulih. Bukan hanya soal seksualitas, tapi juga energi, motivasi, dan bahkan cara berpikir jadi lebih tajam. Luar biasa. Tapi ada hal yang saya belum mengerti. Kalau tidur penting untuk testosteron, kenapa pria yang sering begadang atau susah tidur justru makin lemas? Pertanyaan bagus, Raka. Karena produksi testosteron paling tinggi terjadi saat tidur dalam khususnya di antara jam 1 sampai 3 pagi. Jadi kalau tidurnya dangkal atau sering terbangun, maka tubuh tidak sempat memproduksi hormon ini. Berarti tidur bukan hanya untuk istirahat, tapi juga untuk memulihkan hormon pria. Tepat sekali. Dan disinilah cengkeh kembali bersinar. Eugenol dan beta-karyofilen dalam cengkeh juga membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik sistem yang membuat tubuh masuk ke mode tenang. Jantung melambat, tekanan darah, turun, pikiran tenang, dan akhirnya kita bisa tertidur dalam dan alami. Wah, saya jadi sadar dok. Kadang solusi bukan di obat kuat, tapi di ketenangan yang sebenarnya hilang dari hidup kita. Betul. Dan cengkeh memberi ketenangan itu dari dalam. Jadi dok, kalau kita mengunyah cengkeh sebelum tidur, efeknya seperti pintu rahasia untuk tubuh mulai memperbaiki dirinya. Saya suka cara Anda menyebutnya, Raka. Ya, cengkeh adalah pintu kecil yang membuka proses besar pemulihan hormon, peningkatan sirkulasi, dan pemulihan vitalitas pria. Wah, saya mulai melihat benang merahnya dok. Ternyata tidur nyenyak bukan cuma soal rasa nyaman, tapi benar-benar fondasi dari kejantan pria. Sangat benar. Raka, coba bayangkan tubuh pria itu seperti pabrik hormon. Dan pabrik ini hanya beroperasi penuh saat tidur dalam. Terutama pada fase tidur yang disebut deep sleep biasanya terjadi antara pukul 1 hingga 3 pagi. Jika tidak mencapai fase ini karena stres layar ponsel atau tidur larut malam, maka testosteron tidak akan diproduksi optimal. Akibatnya, pagi terasa lemas, gairah menghilang, dan perlahan pria kehilangan jati dirinya. Saya merasa banyak pria tidak menyadari hal ini dok. Termasuk ayah saya. Beliau sering bilang, tidur bisa kapan saja. Tapi kenyataannya bangun pagi wajahnya kusam, tidak semangat dan cepat lelah. Betul. Itulah harga mahal dari tidur buruk yang sering diabaikan. Dan ini bagian menariknya cengkeh. Tidak hanya membantu tidur nyenyak, tapi juga menciptakan lingkungan hormon yang ideal. Ia menurunkan kortisol malam hari, menstabilkan detak jantung, dan mendorong produksi melatonin alami hormon tidur. Jadi kombinasi antara relaksasi dan hormon tidur itu yang memungkinkan tubuh masuk ke fase pemulihan. Tepat. Dan begitu tubuh tidur dalam testosteron diproduksi dalam jumlah besar. Inilah sebabnya pria yang tidur nyenyak sering merasa lebih hidup, keesokan paginya kuat, percaya diri. Bahkan bisa terbangun dengan ereksi alami. Saya mulai mengerti dok. Jadi bukan obat kuat yang diperlukan, tapi strategi tidur cerdas. Dan cengkeh bisa menjadi bagian dari strategi itu? Persis Raka. Cengkeh bukan sulap. Tapi ia adalah alat bantu alami yang membuka pintu tidur sehat dan hormon stabil. Banyak pasien saya bilang, Bu,
dokter sejak saya mulai kunyah cengkeh. Sebelum tidur saya bangun lebih segar. Dan yang mengejutkan, saya merasa lebih muda. Itu luar biasa. Dan saya yakin penonton kita ingin tahu lebih banyak. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, apakah Anda merasa tidur Anda cukup dalam selama ini? Tulis di komentar YE. Jika Anda tidur nyenyak atau tidak jika sering terbangun malam. Kami ingin tahu seberapa besar masalah ini dihadapi oleh pria Indonesia. Dan satu hal lagi Raka, Anda tahu apa yang sering saya temukan pada pasien dengan gangguan tidur kronis. Apa itu, Dok? Mereka juga mengalami masalah gusi dan gigi. Dan mungkin terdengar aneh, tapi kesehatan mulut sangat berkaitan dengan fungsi ereksi. Di segmen berikutnya, saya akan bongkar bagaimana bakteri di mulut bisa mengganggu aliran darah ke penis. Wah, ini baru mengejutkan. Gigi bisa ganggu kemampuan pria. Lebih serius dari yang Anda bayangkan, Raka. Wah, Dok, saya harus akui saya tidak pernah mengira gigi bisa mempengaruhi fungsi pria. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, Raka. Ini fakta yang mengejutkan tapi nyata. Banyak pria mengalami gangguan ereksi bukan karena testosteron atau aliran darah saja, tapi karena peradangan tersembunyi di dalam mulut. Gusi berdarah, gigi berlubang, atau infeksi ringan di mulut bisa menjadi pintu masuk bakteri ke dalam aliran darah. Dan begitu bakteri itu menyebar, mereka menyerang pembuluh darah kecil termasuk yang ada di penis. Jadi, infeksi kecil di mulut bisa menyumbat pembuluh darah di organ vital pria. Tepat sekali. Bahkan ada studi yang menunjukkan pria dengan penyakit gusi kronis memiliki risiko disfungsi ereksi hingga 70% lebih tinggi dibanding yang memiliki gusi sehat. Astaga, ini benar-benar membuat saya terdiam. Artinya dengan hanya mengabaikan gusi berdarah, seorang pria bisa kehilangan kemampuan ereksi. Ya, dan itu seringkali terjadi tanpa disadari. Karena infeksi di mulut tidak selalu menimbulkan rasa sakit. Tapi efeknya menyebar ke seluruh tubuh sebagai peradangan sistemik. Dan sekali lagi, disinilah cengkeh memainkan peran ganda yang luar biasa. Peran ganda, Dok? Ya, cengkeh mengandung eugenol beta-karyofilen dan minyak atsiri antimikroba. Ketika dikunyah senyawa ini, langsung bekerja membunuh bakteri di mulut, terutama penyebab bau mulut gigi berlubang dan radang gusi. Jadi cukup dengan mengunyah cengkeh. Setiap hari pria bisa menjaga kebersihan mulut dan mencegah efek domino ke fungsi seksual. Tepat. Selain itu, kunyahan cengkeh juga mengaktifkan titik-titik saraf di gusi dan lidah yang terhubung langsung dengan organ reproduksi pria ini. Dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai titik refleksi. Wah, jadi cengkeh juga semacam merangsang dari dalam lewat jalur saraf. Benar. Kunyahan itu bukan hanya soal rasa, tapi juga rangsangan saraf halus ke otak dan sistem hormonal. Pasien saya yang rutin mengunyah cengkeh setelah menyikat gigi malam hari dalam 2 minggu, sudah merasakan perbedaan besar mulut segar ereksi membaik dan gairah meningkat. Ini luar biasa, Dok. Saya rasa penonton juga mulai menyadari bahwa solusi itu tidak harus mahal. Kadang cukup dari kebiasaan kecil seperti menjaga mulut bersih dengan rempah alami. Betul, Raka. Dan ingat, jika mulut bersih tubuh tidak harus bekerja keras melawan infeksi tersembunyi. Itu artinya lebih banyak energi dan hormon yang bisa difokuskan untuk pemulihan vitalitas. Luar biasa. Tapi saya penasaran, kalau pria sudah punya masalah hormon, apakah cengkeh masih bisa bantu mengembalikan testosteron? Oh, tentu. Dan itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Bagaimana cengkeh bisa memicu produksi testosteron alami, bahkan bagi pria di usia 60 atau lebih. Wah, Dok. Saya rasa ini yang paling banyak ditunggu. Benarkah pria di atas 60 masih bisa meningkatkan testosteronnya secara alami? Benar, Raka. Dan saya akan tegaskan dengan sangat serius, usia bukan alasan untuk kehilangan hormon pria yang membuat testosteron turun. Bukan usia itu sendiri, tapi gaya hidup yang salah stres berkepanjangan dan pola tidur buruk. Faktanya mulai usia 30 testosteron memang menurun rata-rata 1% setiap tahun. Tapi jika Anda bisa menghilangkan hambatan produksi alami, maka tubuh bisa kembali memproduksinya tanpa obat.
Dan disinilah cengkeh jadi katalis pemulihan itu. Tepat sekali. Cengkeh bekerja dari 3 sisi utama. 1. Mengurangi kortisol musuh utama testosteron. 2. Meningkatkan sirkulasi darah ke area reproduksi, terutama ke testis tempat hormon pria diproduksi. 3. Mengaktifkan poros hormon otak testis, mulai dari hipotalamus kelenjar pituitari hingga sel Leydig di testis. Jadi, tubuh diberi sinyal alami untuk mulai menyala lagi. Ya, banyak pria merasa padam hanya karena poros hormonal mereka tertidur. Cengkeh dengan senyawa aktifnya bekerja seperti alarm lembut yang membangunkan sistem ini. Saya penasaran apakah ini sudah dibuktikan oleh pengguna nyata. Banyak. Beberapa pasien saya usia 58, bahkan 71, setelah menggunakan cengkeh rutin 2+3 nu per hari selama 4 minggu, melaporkan ereksi pagi, kembali gairah meningkat tubuh, lebih fit, bahkan kulit tampak segar. Satu pasien berkata, "Saya merasa seperti balik usia 45 lagi." Wah, saya yakin banyak yang ingin tahu caranya, Dok. Sabar Raka. Di bagian akhir, saya akan tunjukkan teknik 1 menit per hari untuk mengoptimalkan manfaat cengkeh bukan sekadar kunyah asal-asalan. Jadi tanpa pil biru, tanpa suplemen mahal pria, bisa mengembalikan testosteronnya. Betul. Dan bukan cuma untuk seksualitas. Testosteron juga memengaruhi semangat hidup, kepercayaan diri, kekuatan otot, dan kejernihan berpikir. Tanpa testosteron pria akan merasa kosong, bahkan sebelum sakit. Jadi Dok, cengkeh ini bukan hanya untuk bawah pinggang, tapi juga untuk keseluruhan jiwa dan raga pria. Sangat benar. Cengkeh memberi Anda kunci untuk membuka kembali kekuatan yang selama ini terkunci karena waktu dan tekanan hidup. Dok, sekarang saatnya. Kami sudah mendengar semua teori dan manfaatnya. Tapi, bagaimana cara melakukannya dengan benar? Baik, saya akan tunjukkan teknik 1 menit yang bisa mengubah kualitas hidup pria jika dilakukan dengan konsisten. Siapkan 2-3 butir cengkeh utuh, bukan bubuk, bukan ekstrak, dan sebaiknya organik. Lakukan ini sekitar 45 menit sebelum tidur, atau 30 menit sebelum aktivitas intim. Letakkan di antara gigi geraham. Gigit perlahan sampai terdengar kres, jangan langsung ditelan. Biarkan minyak alami menyebar di mulut Anda. Tahan di mulut selama 30 detik. Pertama, rasakan rasa hangat dan pedas yang menyebar. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Lalu, lanjutkan mengunyah perlahan 30 detik berikutnya. Jadi total, hanya 1 menit. Ya, hanya 1 menit sehari. Tapi hasilnya bisa mengejutkan Anda. Setelah selesai, Anda boleh menelan ampasnya atau membuangnya, tergantung kenyamanan lambung Anda. Dan ingat, jangan dilakukan bersamaan dengan obat pengencer darah tanpa konsultasi dokter. Dok, saya rasa ini bukan sekadar trik. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Betul, Raka. Laki-laki sejati bukan hanya kuat di luar, tapi juga sadar kapan tubuhnya minta tolong. Dan cara menolongnya tidak selalu lewat obat. Kadang cukup lewat sejumput cengkeh tidur nyenyak dan tekad untuk kembali percaya diri. Sahabat-sahabat di rumah, jika Anda sudah menonton sampai di sini, saya ingin Anda menulis komentar ketik angka 1 jika Anda masih tertarik atau 0 jika sudah merasa cukup. Jangan malu. Semua tanggapan akan kami baca dan respon. Karena kita sedang membangun komunitas pria Indonesia yang tidak ingin menyerah pada usia. Dan terakhir, izinkan saya berpesan. Anda tidak butuh klinik mahal, tidak perlu suplemen yang menguras kantong. Anda hanya butuh disiplin 1 menit sehari tidur, cukup makan tanpa gula berlebihan, kurangi stres, dan biarkan tubuh Anda memulihkan dirinya sendiri. Cengkeh bukanlah sihir, tapi ia bisa jadi teman setia Anda dalam perjalanan kembali menjadi pria sejati. Terima kasih Dr. Siti, dan terima kasih Anda semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, klik like, dan bagikan video ini kepada sahabat kakak atau ayah Anda yang pantas hidup lebih sehat dan lebih kuat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan berhenti menjadi pria yang Anda impikan.